Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita akan lanjutkan ya dari Syarah Al-Usul min Ilmil Usul. Apa yang bisa kita simpulkan dari kemarin? Apa yang kita baca dari kemarin? Ada salah satu yang bisa menyimpulkan? Enggak usah saya tanya, tapi coba rangkumkan dari apa yang kita pelajari kemarin. Ada yang latihan merangkum. Untuk pengertian ilmu yang diambil dari dalil-dalil yang ijmal, dan bagaimana beristifadah darinya dan dalil ini, dan juga bagaimana keadaan orang yang mustahid dari pengambilan Terus ini adalah kaidah-kaidah umum yang dari dalil-dalil kaidah-kaidah umum yang dari kaidah umum yang diambil dari apa? Ya, al-adillah tafsiliyah, cuma ini diambil kaidahnya. Gitu ya. Terus ya, al-amr lil wujub, nahyu lit tahrim. Ya, ada yang lainnya nambah apa yang kita bahas kemarin ya. Jangan baca di antara mana usul dalil rawajih kias makis alaih ya. makis alaih, dan ada disebutkan juga yaitu ahkamu syar'i, untuk mengeluarkan ahkamul akli, ahkamul adi, dan ahkamul urfiyah. Ya. Yang lainnya ya, belum saya sebutkan tadi kan ya. Beristinbat dan beristidlal ya. Kemudian kita sampaikan siapa yang awal menyimpulkan usul fikih ini sebagai fan mustaqil. Namanya Asy-Syafi'i. Dia wafat tahun 404 Hijriah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan tambahkan sedikit ya, faedah bahwasanya kemarin dikatakan oleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin wa awal man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Idris ya. Jadi ilmu usul fikih ini ya dahulu sudah ada pada zamannya Rasulullah SAW, pada zamannya sahabat ya. Aslinya ya usul fikih ini ya sudah ada pada zamannya sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa kanu yastamiluna,
Mereka dahulu juga menggunakan ilmu usul fikih ini, ya, dalam fatwa mereka, dalam qadiyah mereka, dalam perkara urusan-urusan mereka, ya. Mereka telah menggunakan ilmu usul fikih sekalipun belum menjadi satu bidang dari ilmu, ya, agama. Tetapi mereka dalam prakteknya, ya, itu sudah menggunakan ilmu usul fikih sejak dahulu. Makanya ketika antum mendengar tadi an-nahyu litahrim, misalnya larangan itu menunjukkan keharaman. Itu ketika melihat misalnya antum mendengar wala taqrabuz zina, la tusyriku billahi syai'a. Itu kan sudah bisa menggambarkan bahwasanya itu la tusyriku billahi syai'a. Bahwasanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dilarang. Maksudnya diharamkan. Antum tanpa mengetahui tanpa sebelumnya itu belum belajar ilmu ushul fikih, tetapi sudah mengetahui. Nah, dahulu belum mereka para sahabat, ya, dan setelahnya mereka, ya, berbicara, mereka juga berfatwa, ya, mereka menggunakan, ya, makna dari ilmu ushul fikih, tapi belum menjadi, ya, suatu bidang yang dipelajari. Ya, kemudian bahkan mereka mewariskannya kepada orang-orang setelah mereka, ya, dari kalangan tabi'in dan atba' tabi'in, ya. Dan tidak ada di sana ya, waktu itu tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya, pada waktu itu untuk kemudian menulis dalam bentuk suatu kitab yang dinamakan usul fikih, ya. Kemudian, ya, mereka para ulama, ya, dalam perjalanan mereka hingga sampai kepada Muhammad Idris, ya, Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204, ya, beliau rahimahullah taala itu mengumpulkan, ya, usul fikih tersebut dalam satu kitab, ya, sehingga beliau termasuk, ya, orang yang mendapatkan fadl sabar, itu orang yang termasuk istilahnya pendahulu, ya, dalam bidang ini, sehingga beliau mengumpulkan, ya, dan menulisnya, sehingga, ya, dikenallah beliau sebagai orang yang pertama kali menulis dalam, ya, pembahasan ilmu usul fikih, ya, dengan kitabnya, yang terkenal yaitu Ar-Risalah. Dan sebelumnya beliau rahimahullah taala, di awal kalinya beliau rahimahullah taala itu, ya, menulis kitabnya itu yang dikenal dengan Ar-Risalah ini adalah di Baghdad. Mana Baghdad itu? Di Irak, ya, di Irak. Kemudian beliau rahimahullah taala mengulangi penulisannya ketika beliau itu berada, ya, di Mesir, ya, karena risalah beliau yang ditulis ketika di Baghdad itu hilang, ya. Kemudian beliau ya, menulis kembali ketika beliau berada di Irak. Sekalipun, ya, sebagian ulama menyebutkan, ya, nukilan-nukilan yang menunjukkan bahasanya beliau telah menulisnya, ya, di Baghdad, yaitu di awal kalinya, ya, seperti itu. Tapi beliau ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan, ya, kitabnya Risalah yang ditulis baru yaitu di negeri Mesir, ya, itu tetap ada sehingga tercetak dan ditahqiq dengan ya, tahqiq secara ilmiah, ya. Dan di sana bahwasanya kita bisa mengetahui dalam sejarah, ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, dalam istilahnya membahas, ya, menulis dalam pembahasan ini adalah menunjukkan tentang perhatian beliau rahimahullah taala, ya, dalam memahami nas Alkitab dan as-sunnah. Ini yang menunjukkan bahwasannya beliau, ya, rahimahullah taala sangat memiliki perhatian sekali, ya. Dan beliau dikatakan, diriwayatkan oleh Ismail bin Yahya Al-Muzani annahu qala hafidhul Qur'an wa ana ibnu sab' sinin. Aku telah menghafal Al-Qur'an sedangkan aku berumur berapa? 7 tahun. Ya, ini menunjukkan ya, perhatian beliau rahimahullah taala, ya. Mungkin kalau pada umur 7 tahun itu ya belum tahu kok intinya menghafal dulu, ya, dihafal Al-Qur'an beliau telah hafal pada umur 7 tahun. Wa hafidhul Muwatta wa ana ibnu Ash-Sinin. Saya telah menghafal Muwatta
karangan siapa? Imam Malik. Sedangkan saya berumur berapa? 10 tahun. Ya, berarti menunjukkan apa ini? Ya, menunjukkan kecerdasan beliau apa? Ya, sejak kecilnya. Ya, sejak kecilnya. Dan berkata Ar-Rabi bin Sulaiman, ya, Al-Muradi, ya, beliau mengatakan, ya, tidaklah aku masuk, ya, tidaklah aku menemui Syafi'i melainkan Al-Qur'an di hadapannya. Ya, yaitu beliau rahimahullah taala itu apa? Ya, tatabba, ya, ayatul ahkam, yaitu mutalaah, ya, meneliti ayat-ayat tentang ahkam, yaitu hukum-hukum, ya, hukum-hukum syariat. Nah, ini berarti ini apa? Menunjukkan apa? Perhatian Imam Syafi'i rahimahullah taala akan, ya, ilmu syariat, akan ilmu syariat, ya. Dan kebanyakan dari hadis-hadis ahkam juga ini apa? Ya, beliau juga apa? Juga pelajari, ya, karena beliau juga seorang muhaddits. Ya, jadi beliau adalah seorang yang memiliki perhatian dalam ayat-ayat ahkam dan juga apa? Memperhatikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekalipun beliau tidak, ya, kemasyhuran beliau dalam hal hadis itu enggak semasyhur misalnya Imam Ahmad, yang Imam Ahmad adalah, ya, muridnya, begitu pula Imam Malik, ya, yang merupakan gurunya, ya, seperti itu. Akan tetapi apa? Menunjukkan bahasanya, ya, beliau yang mengatakan kan, kalau hadis itu sahih itu adalah madhabku, atau yang lain mungkin ucapan yang menunjukkan bahasanya, ya, beliau rahimahullah taala adalah, ya, termasuk ahlul hadis, ya, beliau adalah ahlul hadis. Ini perhatian beliau rahimahullah taala, ya, dalam hal ini. Kemudian yang menunjukkan juga bahasanya beliau tamakun, ya, memang itqan, ya, dalam mengetahui bahasa Arab, ya, dalam mengetahui bahasa Arab, ya, karena beliau apabila, ya, melihat, ya, orang yang tidak mengucapkan bahasa dengan bahasa, ya, yang fasih, maka, ya, beliau tidak suka itu ketika melihat orang-orang yang apa? Yang mengucapkan bahasa dengan bahasa yang tidak fasih. Maksudnya tidak fasih adalah tidak sesuai dengan, ya, kaidah, ya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab sendiri, ya, tersebut, ya, terdapat kaidah-kaidahnya dalam ilmu nahwu, dan bahasa tersebut aslinya ada berapa? Ada 12, ya, 12 cabang, ya, dan kita belajar ilmu nahwu, sharaf, ya, dan yang lainnya itu apa? Ya, belum mempelajari semuanya, ya, belum mempelajari semuanya. Makanya, ya, setidaknya ini untuk, ya, menggugah kembali semangat kita untuk, ya, belajar bahasa. Dan kemudian beliau juga memiliki fitrah, bahasanya beliau ini apa? Ya, mendapatkan, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Kuatnya, ya, pemahaman beliau dan juga, ya, kecerdasannya. Maka hal ini menunjukkan, ya, bahasanya beliau rahimahullah taala adalah, ya, orang yang sangat, ya, memiliki perhatian dalam, ya, dalam ilmu agama, dalam ilmu syariat ini. Dan di antara, ya, kenapa di sana ada, ya, pendorong, ya, bagi Imam Syafi'i rahimahullah taala untuk menulis, ya, dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Disebutkan bahasanya di sana ada pendorong, ya, pendorong khusus. Ya, ada pendorong khusus kenapa Imam Syafi'i rahimahullah taala menulis kitabnya Ar-Risalah. Ya, ini awal kisahnya bahasanya Abdurrahman bin Mahdi ini adalah seorang muhaddis juga. Beliau wafat tahun 198, ya, 198. Beliau meminta kepada Imam Syafi'i untuk, ya, menuliskan, ya, untuk meletakkan, ya, suatu kitab yang di dalamnya itu adalah apa? Ma'anil Quran, ya, makna-makna, ya, Al-Quran, atau makna-makna ayat Al-Quran, ya. Kemudian apa? Mengumpulkan di dalamnya apa? Ya, akhbar, yaitu khabar yang terdapat di dalamnya, dan juga apa? Hujjiyah al-ijma', ya, dan juga nasikh wal mansukh. Ini semuanya nanti yang akan kita baca juga, ya, kita akan membaca juga tentang al-ijma', ya, kesepakatan ulama, atau nasikh wal mansukh, ya, nasikh itu bagaimana, mansukh itu bagaimana, ya, seperti itu dari Al-Quran dan As-Sunnah,
Ya, kemudian waktu itu ya permintaan Abdurrahman bin Mahdi ya belum terfikirkan ya dengan ya segera. Akhirnya ya terlambat Imam Syafi'i rahimahullah taala untuk menyambut sambutannya. Kemudian apa? Ya Ali Al-Madini ya Ali bin Madini, beliau wafat tahun 234. Ya Ali Al-Madini ini juga muhaddits. Ya Ali Al-Madini ini juga muhaddits ya supaya apa? memberikan semangat dan mendorong pada Imam Syafi'i ini untuk apa? mengijabahi, untuk menyambut ya permohonan dari Ibnu Mahdi. Akhirnya beliau rahimahullah taala ya menulis kitab yang namanya Ar-Risalah. Ya, kemudian apa? mengirimkannya kepada ya Ibnu Mahdi, sehingga apa? manusia ketika itu apa? namanya Risalah. Dinamakan kitab tersebut apa? Wasamahun nas lidzalika Ar-Risalah. Ya, manusia ketika itu menyamai dengan kitabnya adalah Ar-Risalah. Di awal penulisan kitabnya adalah permintaan siapa? Ibnu Mahdi kepada Imam Syafi'i untuk menulis apa yang terkait dengan ya itu tadi al-ijma, nasih wal mansukh, dan ini juga nanti akan kita baca ya dalam pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ya lihat ya semakin ke belakang yaitu ya adanya perubahan dan tambahnya apa semakin seorang itu apa ya susah untuk apa maksudnya tidak memiliki semangat dalam belajar bahasa Arab, dan itu begitu yang didapati oleh Imam Syafi'i juga ya ketika apa mulai masuknya apa ya perkara-perkara asing ya ke dalam bahasa Arab yang karena apa Islam itu semakin luas ketika itu ya, dan juga banyaknya orang yang apa yang menyusupkan atau menambahkan misalnya perkataan-perkataan bukan bahasa Arab ke dalam bahasa Arab ya, kan banyak kan, akhirnya apa mempengaruhi. Yang orang Arab aja sekarang senang senang berbahasa dengan bahasa bukan bahasanya ya, kita dapat di bandara itu sudah semua menyambut dengan bahasa Inggris ya, dengan bahasa Inggris kita itu di Saudi. Kemudian di Qatar juga semuanya hampir semua pakai bahasa Inggris juga. Itu asalnya negeri Arab. Ya, itu kita jumpai sekarang ini. Ya, jadi ketika mau lagi-lagi di dalam pesawat ya kita mau ngomong minta sesuatu, kita kadang yang terucapnya bahasa Arab, tetapi mereka menjawab apa itu meminta kita yaitu untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Maka ketika ya tampak bahasanya ya sebagian dari kaum muslimin mereka merasa ya senang dan merasa bangga ketika berbicara ya, dengan bahasa ini bukan bahasanya. Bahkan yang kita jumpai ya ketika seorang yaitu kita mau beli ya, pulsa ya, di dekat Masjidil Haram ya, dia sama orang Arab maksudnya pakai bahasa Arab, ternyata yaitu saya juga pengen belajar bahasa Inggris, lalu kita ngajak pakai bahasa Arab, tapi dia pengen jawabnya dengan bahasa Inggris ya, itu di dekat Masjidil Haram ya. Makanya yaitu sebagian dari kaum muslimin yang merasa takjub dan merasa bangga ketika apa mereka sendiri ya berbahasa bukan bahasa mereka ya, bukan bahasa mereka. Maka ketika tampak seperti itu ya, dan juga semakin banyaknya ya firaq, yaitu firaq itu jamaknya dari apa? Al-firaq jamaknya dari al-firaq firqah ya, jamaknya dari firqah yang apa? Yang nyeleneh, yang menyimpang ya, yang menyimpang. Maka ya ini diantara tujuan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam menulis ya kitabnya untuk menjaga apa ya yakni keaslian bahasa Arab yang ini adalah merupakan lisan syariah al-islamiyah. Ini adalah bahasanya Quran dan ini adalah bahasanya penduduk ya ahli surga ya, dari apa? Dari ya sesuatu yang dimasukkan atau dari pendapat-pendapat yang asing yang dimasukkan ke dalamnya, atau dari mazhab-mazhab yang ya yang menyimpang, atau dari maksudnya tadi adalah firaq-firaq yang menyimpang yang kita ketahui. Ini yang kita ketahui. Kemudian setelah
eh, Imam Syafi'i rahimahullah taala, ini sebagai awal dalam penulisan kitabnya. Ya, setelah itu apa? Baru ulama apa? Mengikuti. Ya, mengikuti dalam apa? Menulis dalam ya pembahasan dalam kitab ya ilmu usul fikih. Sebagaimana kita kemarin telah sebutkan, sebagian mereka ada yang ya mantur, ya ini yang bentuknya prosa. Ini adalah kalimat seperti kitab. Ya, seperti yang disebutkan ya al-fusul fil fusul, al-fusul fil usul. Yaitu al-fusul fil usul. Ya, Lirazi. Ya, itu hidup apa meninggal tahun 370. Jadi langsung apa disambut ya pada zaman setelahnya ya ditulislah pembahasan dalam ilmu usul fikih. Ya, Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Kemudian tahun 370 ya meninggal Ar-Razi, ini juga telah menulis apa dalam bidang ilmu ya usul fikih. Begitu pula ya As-Sayrazi pada tahun meninggalnya 476 ya beliau juga ya memiliki andil dalam ya dalam kitabnya yang bernama Al-Luma, ini menulis dalam ya bab masalah usul fikih. Atau pada tahun 489 As-Sam'ani ya beliau menulis juga dalam usul fikih. Ya, kemudian pada tahun 500-an yaitu Imam Ghazali ya sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, bahwasanya beliau Imam Ghazali adalah ya seorang yang sangat kuat sekali dalam ya ilmu usul fikih. Ya, walaupun di awalnya beliau apa ya jatuh lebih khusus dalam apa akidah Asy'ariyah, kemudian apa namanya ya mengikuti ahli kalam ya filsafat, tapi di akhir hayatnya alhamdulillah ya beliau ya rujuk dari apa yang diikuti pada waktu sebelumnya. Walaupun apa yang tersebar di antara kita ya bahasanya itu misalnya hadis-hadis yang lemah ataupun yang lainnya, tapi pada hakikatnya ya beliau rahimahullah taala telah kembali ya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah di akhir hayatnya. Ini yang berbentuk ya yang berbentuk apa? Bentuk prosa, ya bentuk karangan kitab, dan selainnya banyak sekali ya sampai ya di masa kita ini. Kemudian diantaranya juga yang berbentuk manzum ya untuk tambahan dari yang kemarin, yaitu adalah Tashilut Turuq ya Tashilut Turuqat linnadhum al-warakat ya yang dikarang oleh Al-Imriti yang meninggal pada tahun 890 ya. Ini menunjukkan ya para ulama mereka ya terus menerus yang mengarang dan menulis ya dalam bab yakni apa ilmu usul fikih. Begitu pula Suyuti meninggal tahun 911 ya itu memiliki peran juga ya dalam menulis ya kutub atau kitab yang terkait dengan ya ilmu usul fikih. Kalau antum lihat Suyuti ini ya min bab yakni faedah ya Suyuti ini apa di semua bidang-bidang ya fan agama ada tulisannya. Jadi kalau nanti mendengar Imam Suyuti yang meninggal tahun 911 ini, beliau memiliki karya di semua bidang agama. Ya, dari tafsir yang antum dengar apa? Tafsir Jalalain. Ya, atau dari kaidah ya tafsir ya, beliau punya kitab. Semua bidang-bidang dari mustalah, dari usul fikih, ya baik ini yang disebutkan di sini manzum, ya dari sejarah, semua ilmu bidang-bidang dalam ilmu agama, Imam Suyuti ini memiliki ya karangan. Ini kelebihan Imam Suyuti, ya kelebihan Imam Suyuti rahimahullah taala. Beliau memiliki kitab ya, di semua bidang-bidang ya ilmu, semua bidang-bidang ilmu dari bahasa, ya dari mustalah. Ya dan yang lainnya ya beliau memiliki andil dalam penulisan. Kemudian yang mukhtasar ya yang mukhtasar seperti dikatakan ya Mukhtasar Ibnul Hajib yang meninggal pada tahun 646 ya dan juga Ibnu Subki ya Jamul Jawami yang meninggal tahun 771 ya bahasanya apa mereka memiliki perhatian dalam menyusun ya ilmu ini. Ya, yaitu ilmu usul fikih. Baik yang kemarin dikatakan oleh Ibnu Utsaimin yaitu mabsut juga. Ya, seperti ya Zarkasi yang meninggal pada tahun 794
ya semuanya. Intinya bahwasanya apa? Mereka setelah apa? Ya, setelah Imam Syafi'i rahimahullah taala yang beliau rahimahullah taala adalah merupakan apa? Ya, pelopor. Ya, merupakan pelopor, yakni orang yang pertama kali ya menyusun kitabnya Ar-Risalah, kemudian setelah itu ya ditirulah ya diikutilah oleh ulama-ulama yang lainnya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya apa? Ya, ketika ya suatu ilmu di situ apa? Ya, ditulis ya, maka ya setelahnya memiliki andil bahkan sampai pada zaman kita ini ya memberikan ya karyanya atau menuliskan takliknya atau memberikan penjelasan ibarat-ibaratnya, ungkapan-ungkapan dari ulama dahulu ya, sehingga ilmu tersebut ya tetap ada sampai pada zaman kita ini. Dan ilmu ini asalnya sebagaimana kita telah sampaikan bahwasanya sudah ada sejak apa? Zamannya para sahabat. Itu yang kita mau sampaikan. Ya, bahwasanya ilmu ushul fikih cuma tidak tertulis, tapi langsung terpraktekkan ya. Terpraktekkan bahwasanya ilmu ushul fikih itu ya pada hakikatnya sudah ada sejak zaman sahabat. Ini ya kita sampaikan babil faedah supaya kita tahu gambaran bahwasanya ilmu ini ya sudah ada ya, baik yaitu secara mantuk yaitu tadi, atau mafhum orang memahami karena dari ya ayat, dari hadis, sehingga mengambil hukum, sehingga apa? Menyimpulkan suatu kesimpulan ya, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan insyaallah yang kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu adalah itu ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki dalam ya bab al-ahkam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.